Selamat datang di Beranda Cerita Rakyat Dayak Iban, atau dalam bahasa Inggris, The Gallery of Dayak Iban Folklore. Di sini, kamu akan menemukan kumpulan cerita rakyat dari suku Dayak Iban yang berasal dari Sarawak di Pulau Kalimantan. Pada awalnya, cerita rakyat Dayak Iban merupakan cerita lisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam upaya untuk melestarikan kumpulan cerita rakyat ini, sekumpulan orang mencatat cerita-cerita tersebut dalam bentuk tulisan yang juga dalam bahasa Iban. Dokumen tertulis inilah yang akan kamu temukan di sini. Jadi, semua cerita yang kamu dengar di sini bukan cerita karangan saya. Akan tetapi, saya akan menceritakan cerita-cerita rakyat tersebut dalam bahasa Indonesia. Saya juga membuat versi dalam bahasa Inggris. Untuk menemukan cerita dalam bahasa Indonesia, kamu cari judul yang bermula dengan kata ina. Saya lakukan ini sebab saya ingin orang-orang yang tidak mengerti bahasa Iban dapat menikmati berbagai cerita rakyat dari suku Dayak Iban. Di cerita pertama ini, kamu akan mendengar cerita rakyat tentang Apai Aloy. Apai Aloy adalah sosok yang cukup populer dalam cerita rakyat Dayak Iban. Bermacam-macam cerita rakyat menampilkan Apai Aloy sebagai pemeran utama dalam cerita, atau kadang pemeran pembantu. Dari beragam cerita ini, dapat diketahui latar belakang tentang Apai Aloy. Apai Aloy digambarkan sebagai seseorang yang iseng, tapi bodoh. Menurut legenda, nama aslinya adalah Bujang Baginda. Kononnya, dia dilahirkan dari seorang wanita biasa bernama Sarai, sedangkan suaminya seorang dedemit yang bernama Gadu. Sewaktu dia kecil, Bujang Baginda sangat rakus. Oleh karena itu, dia mengkonsumsi makanan yang terlarang. Alhasil, dia berpikiran sempit dan bodoh. Bujang Baginda kemudian dikenal sebagai Apai Aloy atau ayah si Aloy, karena anak pertamanya bernama Aloy. Ini sesuai dengan adat istiadat orang Dayak Iban. Dia dikatakan bersuara sengau karena salah satu cuping hidungnya dimakan tikus. Apai Aloy tinggal di sebuah rumah panjang bernama Emperan Embawang bersama istrinya yang dikenal sebagai Indai Aloy atau Ibu si Aloy dan anak-anak mereka. Saya mau memberi penjelasan sedikit tentang struktur bangunan sebuah rumah panjang, supaya kamu tahu seperti apa situasi dan kondisi kehidupan di sana. Dan kalau saya menyebut salah satu bagian dari rumah panjang di mana sebuah cerita terjadi, kamu dapat membayangkan di mana hal itu terjadi. Ini adalah contoh sebuah rumah panjang. Seperti yang kamu lihat, atap rumahnya panjang. Di bawah atap sebuah rumah panjang, terdapat banyak keluarga yang tinggal di kamar keluarga masing-masing. Atau istilahnya sekarang, kamar keluarga itu seperti sebuah apartemen. Bayangkan sebuah rumah susun. Di bawah satu atap, hidup banyak keluarga yang tinggal di apartemen berasingan. Dan apartemen-apartemen itu bersusun ke atas di bawah satu atap. Nah, kalau di rumah panjang, apartemen-apartemen itu bersusun berderet ke samping, sehingga atap rumah menjadi panjang. Semakin banyak keluarga yang tinggal di bawah satu atap, semakin panjang rumah tersebut. Sekarang kita lihat desain interior sebuah rumah panjang. Untuk masuk ke dalam rumah panjang, kamu perlu naik tangga kayu yang disebut tangga lang.
kamu akan sampai ke ruang yang disebut ruai atau beranda dalam. Di ruai ini adalah tempat semua penghuni rumah panjang berkumpul, berdiskusi, bergosip, dan melakukan kegiatan bersama. Di sebelah kiri beranda dalam adalah deretan bilik atau kamar keluarga. Yang seperti apartemen itu ya. Di dalam kamar keluarga itu, anggota keluarga tidur, makan, memasak. Dapur ada di bagian ujung kamar. Di loteng yang disebut sadau adalah tempat untuk menyimpan hasil panen. Di samping kanan beranda dalam adalah beranda luar. Kamu bisa lihat bahwa di sini tidak ada dinding dan atap. Oleh karena itu, ini adalah tempat untuk menjemur pakaian atau hasil panen, seperti lada, padi, jagung, dan sebagainya. Kalau kamu mau bertanya kamar mandi dan WC ada di sebelah mana, kalau mau mandi dan mencuci pakaian, penghuni rumah panjang harus turun bukit ke sungai. Setiap rumah panjang dibangun di dekat sungai karena alasan ini. Sebuah rumah panjang akan dibangun dengan menggunakan enggrang. Jadi ada ruang kosong di antara tanah dan lantai rumah panjang. Di ruang kosong itu, setiap keluarga memelihara ayam, bebek, dan hewan-hewan peliharaan lainnya. Perlu diingat bahwa yang saya bicarakan ini adalah desain interior rumah panjang yang masih tradisional. Rumah panjang yang modern sudah didesain seperti apartemen di kota. Kembali ke cerita rakyat tentang Apai Aloy. Cerita-cerita seperti ini disampaikan kepada anak-anak oleh kakek atau nenek mereka di ruai, tempat semua penghuni rumah panjang berkumpul. Zaman dulu, kebanyakan orang Dayak Iban adalah petani dan peladang. Sementara para orang tua sibuk bekerja di sawah dan di ladang, anak-anak tinggal di rumah panjang, dijaga oleh kakek dan nenek mereka. Cerita tentang Apai Aloy dikarang untuk mengajarkan nilai-nilai moral, supaya anak-anak tumbuh besar menjadi orang yang berbudi luhur. Sekarang, mari kita dengar cerita tentang Apai Aloy. Cerita ini tercetak dalam ensiklopedia Dayak Iban yang diterbitkan oleh Tunjungan Foundation di Sarawak. Apai Aloy dan telur ayam. Di suatu pagi yang cerah, Indah Aloy memanggil suaminya dari kamar keluarga mereka. Apai Aloy! Apai Aloy! Apai Aloy bergegas datang dari beranda dalam. Apa? Ada apa? Kamu mau apa? Aku dan anak-anak mau pergi ke sawah. Kamu tinggal di rumah dan mengawasi kamar keluarga kita sementara kami tidak ada. Bisa ya? Kenapa aku perlu mengawasi kamar kita? Apai Aloy tidak mengerti apa yang Indah Aloy khawatirkan. Ya, mana tahu. Mungkin ada binatang yang datang dan mencuri makanan. Apai Aloy menganggukkan kepalanya. Oh, kamu mau aku menjaga makanan kita? Baiklah, aku mengerti. Bagus kalau begitu. Aku dan anak-anak akan kembali membawa makan siang. Apai Aloy berseri-seri mendengar istrinya menjemput makan siang. Setelah ditinggal sendirian, Apai Aloy menjalankan tugasnya menjaga kamar keluarga dengan bersungguh-sungguh. Dia berpatroli di sepanjang rumah panjang untuk memastikan tidak ada orang ataupun binatang yang menyelinap masuk ke dalam kamar.
Dia berjalan sepanjang beranda dalam, turun ke tanah, dan mengawasi binatang peliharaan mereka yang tinggal di bawah rumah panjang mereka. Dia berhenti di depan kandang ayam. Apa tuh? Dia mendekat untuk melihat lebih jelas. Oh, telur ayam. Matanya berbinar. Banyaknya telur ayam untuk kami makan. Perutnya langsung keruyukan begitu dia berpikir tentang makan. Ini pasti karena aku terlalu banyak mondar-mandir di rumah panjang. Dia mengelus perutnya yang berbunyi sekali lagi. Dia tidak dapat menahan diri. Dikumpulkannya semua telur ayam yang ada, dan dia pergi ke dapur untuk memasak semua telur tersebut. Ketika semua telur tersebut sudah habis dimakan, barulah dia teringat akan keluarganya. Ya ampun, Indai Aloy menyuruh aku menjaga makanan kami. Dan aku habiskan semua telur ayam ini. Kalau dia tahu, dia pasti mengamuk, Katanya pada diri sendiri. Matanya tertuju pada kulit telur ayam di atas piring. Bukti bahwa dia sudah memakan semua telur yang ada. Tidak akan ada yang tahu kalau aku sudah makan semua telur ini. Kalau mereka tidak melihat kulit telur ini. Tidak ada kulit, berarti tidak ada telur. Indai Aloy tidak bisa memarahi aku kalau dia tidak melihat ada sebab untuk marah. Dia bergegas mengumpulkan kulit telur dari piring. Di mana tempat yang paling baik untuk menyembunyikan kulit telur ini ya? Dia melihat sekeliling kamar keluarga mereka. Itu dia, di balik lampu nyamuk yang menutupi tempat tidur kami. Tidak ada yang bisa melihat ada kulit telur di balik lampu. Dia letakkan kulit telur di atas kasur dan keluar dari kelambu untuk memeriksa. Betapa kecewanya dia ketika dia mendapati bahwa dari balik kelambu, kulit telur jelas-jelas terlihat di atas kasur. Ya, ternyata lampu itu terlalu tipis. Aku harus menemukan tempat yang lebih tebal untuk menyembunyikan kulit telur itu. Sekali lagi, matanya menyoroti sekeliling kamar keluarga mereka. Lalu, matanya berhenti di deretan guci pusaka keluarga. Ya betul. Guci itu mestinya cukup tebal. Pasti kulit telur ini bisa ketutupan. Dia segera memindahkan kulit telur dari balik kelambu ke atas piring yang menutupi mulut guci pusaka. Lalu dia mundur beberapa langkah untuk melihat apakah kulit telur masih terlihat. Dia meringis kecewa. Aduh, masih kelihatan jelas. Dia menghela napas. Di mana tempat yang paling aman ya? Dia membatin sambil menggaruk kepala. Tiba-tiba, dia mendapat ide cemerlang yang langsung dia laksanakan. Dia mengikat semua kulit telur yang ada dan membalut mereka di atas kepalanya. Setelah selesai, dia menengok ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, dari semua sudut yang ada di kamar keluarga mereka. Ini dia jawabannya. Aku tidak bisa melihat kulit telur itu lagi. Dia sangat bangga dengan idenya. Ketika Indai Aloy dan anak-anak pulang, dia menyambut mereka dengan riang gembira. Kalian sudah pulang. Bagus, bagus. Mana makan siang yang kamu janjikan? Dia bertanya kepada Indai Aloy. Indai Aloy menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya.
Makan siang. Memangnya kamu masih lapar? Tentu saja aku lapar. Aku sudah bekerja keras sepanjang pagi menjaga kamar keluarga kita. Aku naik turun rumah panjang berkali-kali. Karena itulah sekarang aku lapar. Dia duduk dengan santai di lantai dapur. Kapan kita makan siang? Aku lapar nih. Indai Aloy duduk di hadapannya. Apa betul kamu masih lapar setelah kamu menghabiskan semua telur itu? Dia terdengar tidak percaya. Apai Aloy terkejut. Wah, Indai Aloy. Bagaimana kamu bisa menuduh kalau aku sudah makan telur? Aku tidak melihat sebutir telur pun seharian ini. Anak-anak tertawa cekikikan. Aloy menunjuk ke kepala ayahnya. Apai, coba lihat semua kulit telur itu. Bagaimana Apai bisa bilang Apai tidak pernah melihat telur seharian ini? Apai Aloy memutar kepalanya ke segala penjuru. Hah? Mana? Tidak ada. Aku tidak lihat ada kulit telur. Anak-anak tertawa semakin ramai. Indai Aloy menggelengkan kepalanya. Anak-anak, pegang ayah kalian supaya ibu dapat membersihkan kepalanya dari kulit telur yang amis itu. Anak-anak berbondong-bondong menuruti perintah ibu mereka. Apai Aloy tidak punya pilihan selain duduk diam dan terpaksa mendengarkan istrinya berceramah panjang lebar tentang betapa bodohnya orang yang mencuri makanan dari keluarga sendiri. Pada saat yang bersamaan, istrinya mencabut kulit telur satu persatu dari rambutnya, tanpa memperdulikan bahwa rambutnya terjambak setiap kali sepotong kulit telur ditarik keluar. Sekian cerita Apai Aloy kali ini. Sampai jumpa di cerita berikut. Salam dari Nyonya Rumah. Indai Sampurai.